Baru pertama kali gue nge-review monitor yang punya color gamut sekaya ini. Karena di monitor ini tuh ada nama teknologi namanya Quantum Dots. Gimik apa bukan ya? Jadi kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi kita akan bahas monitor dari MSI namanya G274 QPF QD. Monitor 27 inch 2K 170Hz dan panelnya itu IPS. Dan klaim mereka ini IPS-nya bukan sembarang IPS, nanti kita akan bahas. Dari ukuran 27 inch ini cocok untuk di meja gua, di setup gua yang dulu sih gue pakai 27 inch juga, tapi beda ini resolusinya udah QHD. Dulu gue cuma Full HD aja, jadi kerasa banget bedanya. Iconnya itu jadi kecil-kecil gitu ya, jadi bikin luasan di dalam monitor itu displaynya jadi lebih lebar, lebih banyak yang bisa kita akses untuk multi window. Gambar yang tampilin lebih tajam, jarak pandang juga ini pas banget dengan meja gua yang lebar di 70 cm. Dari secara fisik ini monitor depan biasa aja, 3 side bezel-less, bukan yang paling tipis juga untuk bezelnya dia. Kakinya kotak, simple, full ergonomic, tilting, swivel, head adjustment, rotate ini bisa. VESA 75x75 mm dan kita bisa pakein bracket juga dan kita dapat extension bautnya karena model VESA-nya dia itu yang agak ke dalam. Desain belakangnya ini gaming lah ya, walaupun nggak ada RGB-nya tapi ini udah karakteristiknya tuh gaming banget. Portnya ini udah ada bawah, ada Type-C untuk display juga, ada display port 1.4, ada 2 HDMI 2.0 dan ada earphone out, nggak ada speaker di monitor ini dan ada port untuk power. Tombol OSD sini pakai joystick, jadi gampang untuk operasiinnya. Menu OSD juga ini banyak banget yang bisa kita akses. Dan jujur, gue bingung pas awal-awal setting OSD-nya karena banyak banget pilihan preset warna di sini. Dan ada 2 tab yang nyediain preset warna, ada gaming sama profesional. Di tab gaming ini kita bisa pilih warna. Yang pertama itu ada premium color, ada user, FPS dan lain-lain. Terus di profesional di sini ada eco, user, anti blue, sRGB, Adobe RGB dan P3. Dan by default monitor ini tuh ada di eco preset yang ada di professional tab. Satu warna yang cukup menarik perhatian gue adalah premium color. Ini kalau kita aktifin bikin warna itu super vibrant. Ini terang banget, kontras banget warnanya. Tapi ya minusnya jadi kurang akurat pas gua tes. Tapi ini enak juga untuk kalian yang mungkin seleranya suka yang vibrance banget gitu ya, untuk nikmatin mungkin nonton film atau main game yang sangat-sangat open world dan keindahannya itu sangat ditonjolkan ya, bisa juga. Yang lebih kepake sama gua itu ada di yang tab profesional, itu ada eco, ada user, dan sRGB, P3 sama Adobe RGB. Ini benar-benar semua itu works dengan baik. Nah, teknologi IPS yang dipakai sama dia itu adalah Rapid IPS yang bikin response time itu jauh lebih cepat. Kita juga bisa adjust response time di OSD settingnya dia, ada 3 preset, normal, fast, dan fastest. Gue pribadi pakai yang fast dan gue nggak bisa ngomongin banyak soal ini karena gue nggak bisa data untuk ngetes response time di sebuah monitor ya. Tapi dari 3 level ini gue coba untuk UFO test juga. Di sini sih gue lihat UFO-nya itu masih ada blur tapi minim bayangan di belakang dan bisa kita bikin nggak blur itu ya, caranya adalah pakai teknologi yang MPRT-nya dia. Tapi ya MPRT memang bikin gambar itu jadi lebih nggak blur, lebih solid, kelihatan jelas untuk objek yang bergerak, tapi bikin monitor itu agak sedikit flicker. Nah, ini efek jangka panjangnya mungkin mata kita bisa lebih cepat lelah ya. Kita juga bisa overdrive untuk DP, ini bisa sampai 170Hz, kalau nggak overdrive cuma 165Hz aja. Dan untuk HDMI di sini mentok di 144Hz. Ini akan mantep banget kalau PC kalian itu bisa jalanin game yang kalian mainin di resolusi 2K dan dapat di 170 fps atau bahkan lebih. Untuk kualitas warna dari panel monitor ini gue udah tes di beberapa preset bawaannya dia dan jujur aja gue impress sama color gamut yang super luas dan dia bisa hajar tiga-tiganya dengan angka yang gede banget ya. sRGB dapat di 99,7%, Adobe RGB-nya itu di 93%, dan DCI P3 itu dapat di 97,9%. Angka yang gede banget. Dengan angka yang sebesar ini ngebuktiin kalau Quantum Dots-nya itu beneran berfungsi di monitor ini, karena fungsi dari Quantum Dots itu bisa bikin color gamut itu lebih luas, lebih kaya lagi, lebih rich, warna-warna yang bisa ditampilin. Jadi coveragenya luas, tapi apakah warnanya akurat? Ini dia juga penting.
Ada 6 warna preset yang gua tampilin di sini. Sisanya gua tes juga tapi nggak gua tampilin karena kurang menarik datanya. Di preset Eco kita dapat warna rata-rata di 3,91 delta I. Dan untuk white point, nah ini satu hal yang dari kemarin tuh gua ada salah juga sih ya menurut gua ya. Jadi bacanya itu menurut gua, sekali lagi ini menurut gua dari apa yang udah gua tes, gue lebih suka atau lebih bisa dibilang konsisten angkanya nantinya itu kalau kita bandingin white point dengan yang di display profile white point. Jadi kan white point itu ada dua ya untuk data gue, atas sama bawah. Nah yang kedua ini yang mungkin akan gue baca dan akan lebih jadi concern gue ke depannya. Nah di preset ini kita dapat untuk white pointnya itu ada di 6,3 delta I. Jadi bawaannya ini emang agak terlalu biru ya, sampai di 7000 Kelvin gitu. Gue coba untuk premium color juga, yang tadi gue bilang ini warnanya vibrance banget tapi ternyata nggak akurat. Untuk akurasi warna rata-rata itu ada di 6,29 delta I, dan putihnya juga ini masih jauh di 5,83 delta I. Untuk user bawaan ini nggak terlalu beda dengan preset Eco yang di awal tadi, dan gue langsung bahas aja yang sRGB-nya dia, karena mereka itu nyediain preset sRGB, P3, dan Adobe RGB, dan tiga-tiganya ini mantep sih menurut gue. sRGB sih yang mantep, akurasi warna rata-rata itu dia dapat di 2,66 delta I, dan untuk warna putihnya ini masih agak kebiruan ya, dan akurasinya itu ada di 5,06 delta I. Adobe RGB ini preset yang lumayan bagus juga, ada di 3,02 delta I, putihnya ini paling oke ada di 4,83 delta I. Dan untuk P3 ini lumayan jauh, ada di 5,36 delta I. Jadi untuk warna bawaannya dia gue paling rekomendasiin ke kalian itu bisa pakai yang sRGB aja. Jadi gue langsung aja coba untuk kalibrasi monitor ini dan dapat angka yang bagus. Gue set merah itu ada di 49, hijau ada di 46, biru ada di 41, brightness-nya di 200 nit untuk targetnya, jadi gue set brightness monitor ini di 53%. Hasilnya rata-rata dapat di 0,5 delta I, putihnya akurat bisa dapetin di 0,39 delta I. Dan untuk gua tes juga ke Adobe RGB, kita bisa dapat angka akurasi warna rata-rata di 0,86 delta I, dan putihnya itu ada di 0,86 delta I. Untuk P3 ini dapat di 0,58 delta I, dan warna putih itu ada di 0,82 delta I. Semua gamma gue targetin di 2,2 dan rapih gamanya di 2,2. Mantep. Gue impress banget sama monitor ini, walaupun brandingnya itu MSI Gaming Monitor, tapi ini sangat bisa dipakai sama kreator. Jadi menurut gue untuk kualitas panelnya dia ini bukan gimmick ya, Quantum Dots itu beneran mantep, berpengaruh banget sampai color space-nya, color gamut itu luas. Ini terluas yang pernah gue tes untuk monitor yang pernah gue review juga. Dan ditambah juga akurasi warnanya juga ini mantep banget setelah dikalibrasi. Walaupun kemarin kita sempat bahas monitor juga yang punya akurasi warna sedikit lebih bagus dibanding MSI ini, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat di tes di P3 bagus, tes di Adobe RGB bagus, apalagi sRGB juga ini bagus. Jadi itu menang dari segala sisi sih menurut gua. Untuk harga monitor ini ada di 5.999.000. Memang bukan harga yang murah kalau dibandingin sama monitor 170 Hz 2K 27 inch lainnya, tapi gue bisa paham karena teknologi Quantum Dots-nya ini bukan untuk kalian yang mungkin carinya itu untuk main game doang, tapi kebutuhannya itu ada maksud dibalik teknologi dari si monitor ini ya. Kalian bisa pakai untuk profesional, tapi bisa juga untuk gamers juga. Gua akan sangat rekomendasiin kalian, mungkin kalian adalah kreator yang butuh kualitas panel yang bagus, tapi kalian emang suka main game juga, ya ini cocok gitu untuk kalian. Kalau misalnya kebutuhannya cuma gaming doang dan budget kalian pas-pasan, menurut gue sih agak kurang pas aja untuk beli monitor ini gitu. Garansinya ini udah 3 tahun, mantep, jadi aman. Plus ada satu info lagi yang tambah bikin mantep dari monitor ini, karena MSI akan kasih 2 pemenang giveaway. Ini akan dapetin game Assassin's Creed Mirage. Untuk 2 pemenang, caranya itu kalian bisa cek aja di pin komen. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.